Karis dan Shalom. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Wahyu pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Surat Tuhan Yesus kepada jemaat di Sardis. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. I'm going to also read from English, New International Version. To the angel of the church in Sardis write, these are the words of him who holds the 7 stars of God and the seven spirits of God and the 7 stars. I know your deeds. You have a reputation of being alive, but you are dead. Wake up, strengthen what remains and is about to die. For I have not found your deeds complete in the sight of my God. Remember, therefore, what you have received and heard, obey it and repent. But if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what time I will come to you.
Yet you have a few people in Sardis who have not soiled their clothes. They will walk with me, dressed in white, for they are worthy. He who overcomes will, like them, be dressed in white. I will never blot out his name from the book of life, but will acknowledge his name before my Father and his angels. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. So far, the reading of the Word of God. Engkau hidup, tetapi mati. Engkau hidup, padahal mati. You are alive, but you are dead. Hidup, padahal mati. Itu yang Tuhan Yesus katakan kepada gereja di Sardis. Sebuah statement yang cukup tajam, cukup keras, bahkan sangat keras. Hidup tetapi mati. Jemaat di Sardis itu jaraknya ke arah selatan dari jemaat yang ada di Tiatira. Seperti beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, untuk mengetahui akan jemaat ini kita melihat peta di dalam bahasa Alkitab bahasa Indonesia Lai. Itu di bagian belakang ada peta yang bisa dilihat lagi. Ada Efesus, ada Smyrna ke utara, ada Pergamus lagi di bagian utara, ada Tiatira di selatan timur, dan kemudian ada Sardis di bawahnya. Kemudian di bawah lagi ada Philadelphia dan Laodikia, 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Sardis ini merupakan sebuah kota yang cukup sukses. Seperti Tiatira yang cukup terkenal dengan bisnis pabrik kain ungu dan berbagai hal yang lain, di Sardis terkenal juga dengan berbagai macam bisnis dan perdagangan, bahkan pabrik dan industri yang menghasilkan uang yang cukup banyak. Itu didorong oleh jalan raya yang menghubungkan dengan Efesus, dengan Smyrna, dan dengan kota-kota yang lain, sehingga transaksi keuangan itu berjalan dengan luar biasa, ditambah dengan hasil-hasil bisnis perdagangan yang cukup besar. You see, in this city of Sardis has all kind of factories and industrials and business and trading, so it makes this city quite rich. So it helps also the people that live or staying in this city. There are business like walls, because they have a lot of sheep that being looking after by the people.
they have walls factory. And also they have dyeing factory that make all kind of carpets. And up until now you can also see in the market even the carpets that come from Turkey, which is the original of this city. It is now in Turkey. It's very famous. Karpet dari Turki itu sangat terkenal sampai sekarang. Itu sudah ada di abad-abad awal. Tatkala gereja perjanjian baru yang ada di Sardis ini ada. Kota Sardis terkenal dengan karpet-karpet, tikar, wall, bahkan terkenal juga dengan bisnis mining atau tambang. Ada sungai yang mengalir di daerah dekat kota Sardis ini, dan dari sungai itu terdapat butir-butir emas, sehingga di situ mereka bisa menghasilkan uang lewat emas. Bahkan dicatat bahwa kota Sardis adalah kota yang dari situ dibuat koin dari emas dan perak karena hasil itu. Dari situ kita bisa melihat betapa kaya, betapa berhasilnya kota Sardis. Di kota inilah terdapat gereja Tuhan. Di dalam pernyataan diri yang Tuhan sampaikan kepada gereja di Sardis, terdapat dua statement yang menunjukkan sifat Tuhan itu lain dari yang disampaikan di gereja di Tiatira, Efesus, Smyrna, dan lain sebagainya. Spesifikasi penunjukan penjelasan self-designasi dari Tuhan Yesus di sini sangat spesial. Sangat khusus. Dan kekhususan penjelasan diri dari Tuhan Yesus ini sesuai dengan konteks. So our Lord Jesus Christ explains his self-designation to the church in Sardis according to the context of the church herself. He says, "These are the words of him who have the 7 spirits of God and 7 stars." Then we have to ask, how come, why he said that? Kita harus bertanya, kenapa di dalam bagian pengenalan, penyampaian, penjelasan diri, dia katakan bahwa inilah firman, inilah kata-kata dari dia yang mempunyai 7 roh Allah dan yang mempunyai 7 bintang. Dengan memahami isi penjelasan diri, maka kita bisa memahami arah Tuhan, tujuan Tuhan, maksud Tuhan, keinginan Tuhan Yesus, dan harapannya yang akan dia sampaikan setelah poin ini. So by understand the meaning of his self-designation, we can understand the context, the situation, the hope, the goals, the points of our Lord Jesus Christ in giving his letter to the church in Sardis. Dia katakan bahwa inilah firman, inilah kata-kata dari dia yang mempunyai 7 roh. Tentu dia kita sudah terima dan kita sudah selalu belajar dia itu Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus sendiri katakan dia mempunyai 7 roh. Supaya kita tidak salah paham, kita harus kembali kepada pasal 1 ayat yang keempat. Karena di situ juga sudah dikatakan salam
dari Allah Bapa yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh. Dan sudah kita pelajari bersama yang dimaksud dengan ketujuh roh itu adalah Roh Kudus. Angka 7 selalu dipakai di Alkitab, baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, sebagai angka sempurna. Sehingga dikatakan dari ketujuh roh berarti dari roh yang sempurna, yaitu Roh Kudus. Maka Tuhan Yesus katakan dia yang memiliki 7 roh Allah, itu artinya dia yang memiliki roh Allah. Dan kalau saudara banding di dalam kitab Yohanes pasal 14, Yohanes pasal 15, Yohanes pasal 16, itu diberitahukan tentang bagaimana Tuhan Yesus mengirim Roh Kudus sebagai penolong untuk menolong jemaat. Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan dari Tuhan Yesus. Roh Kudus ini adalah pribadi yang ketiga di dalam Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa pencipta, Anak penebus, Roh Kuduslah pengudus. Dan di sini dikatakan dialah yang memiliki Roh Kudus, ketujuh roh. Kenapa dia katakan ini? Dia yang memiliki ketujuh roh. Kenapa nama 7 roh atau Roh Kudus ini muncul? Why the name of the Holy Spirit is mentioned in his self-designation? Why? Because the context of the church in Sardis needs to know. The people must know about this. The church way of life spiritually is dying, or even he said dead. So they need to hear how to become alive. Mereka harus mendengar tentang bagaimana mereka yang mati atau hampir mati ini bisa menjadi hidup. Dan yang bisa membuat mereka hidup hanyalah lewat pekerjaan Roh Kudus. Roh yang bisa membawa mereka mengingat firman Tuhan dan menjadi hidup yang baru. Menjadi gereja yang hidup, anggota gereja yang hidup. Pemimpin gereja yang hidup. Makanya roh yang menghidupkan ini Tuhan Yesus sebut. So our Lord Jesus Christ mentioned the Holy Spirit's name here so they understand that they need the Holy Spirit. They must ask God that the Holy Spirit can work in their inside so they are died can alive. Mereka membutuhkan Roh Kudus yang menghidupkan ini supaya roh yang menghidupkan ini bisa menghidupkan mereka kembali dengan pekerjaan Roh Kudus digiring di arah lewat firman Tuhan. Itu maka poin kedua setelah memberitahukan tentang Sardis, alamat surat, dia menjelaskan tentang diri bahwa dialah yang memiliki Roh Kudus. Dengan ini juga kita mengerti bahwa relasi gereja di Sardis dengan Tuhan Yesus itu seperti tidak hidup. Gereja ada tetapi gereja punya communication and communion and fellowship itu seperti terganggu. The communication and the relationship and the communion and the fellowship seem to be dying or sinking down. That's why they need the Holy Spirit. That's why they need our Lord Jesus Christ. Mereka membutuhkan Tuhan Yesus. Di balik dari ini kita melihat betapa dalamnya cinta kasih dan perhatian dari Tuhan Yesus. By saying this, you see that our Lord Jesus Christ really love and pay attention and care to this church. Our Lord Jesus Christ does not want them to keep
on dying spiritually. Our Lord Jesus Christ wants to help them to be alive again. That's why he comes with his lecture, talking about their situation and condition, and telling them that they can be helped, and showing his love by his advice and his exhortation. Dia mau menolong mereka lewat surat ini untuk mengangkat mereka, mengingatkan mereka, membangunkan mereka yang tidur dan yang mati, menghidupkan mereka dari keadaan yang mati atau sedang mati. Makanya Roh Kudus ada disebutkan oleh Tuhan Yesus sebagai yang memiliki Roh Kudus. Bersama dengan itu dalam self-designasi atau penyataan diri dalam poin kedua, Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa dialah yang mempunyai 7 bintang. Dan 7 bintang saudara sudah belajar juga dalam beberapa minggu yang lalu. Tatkala Tuhan Yesus sendiri menjelaskan yang dimaksud dengan 7 bintang dalam Wahyu pasal 1 ayat 20 adalah para utusan pemimpin jemaat yang dipakai kata angel atau malaikat, malak, utusan. Tuhan Yesus katakan bahwa utusan-utusannya, hamba-hambanya, pimpinan-pimpinannya, gembala-gembala gereja itu ada dalam tangan dia dan dialah yang memiliki. Oleh karena mereka ini ada di dalam tangannya dan mereka adalah bagian dari dia, Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, sebagai juru selamat dan sebagai anak Allah yang mengasihi gereja, tidak mau mereka tertidur di dalam kematian rohani ini. Dia ingin mengangkat mereka kembali dan di sini terdapat cinta kasih. So you see the love of God to the church as well as to the leaders of the church. And this is not talking only about the leaders in the church in Sardis, but also the leaders of the church wherever they are that follow our Lord Jesus Christ and believe in our Lord Jesus Christ as the Savior. Dalam surat ini ada satu hal yang agak beda dalam struktur surat. Biasanya setelah Tuhan Yesus menyatakan arah dari surat, tujuan surat, seperti sekarang kayak Sardis, diikuti dengan self-designasi atau penjelasan tentang diri. Kemudian poin ketiga biasanya Tuhan Yesus katakan atau beritahukan komendasi atau pujian. Tapi di sini saudara, Tuhan Yesus tidak menyatakan seperti surat-surat sebelumnya. Kepada gereja di Sardis dia langsung memberikan kritikannya tanpa menyatakan pujian. So our Lord Jesus Christ did not give his commendation right away, but he gave his critics before that. Dia memberikan dia punya kritik dan statement negatif, langsung dia bilang, kamu hidup tapi mati. Engkau dikatakan hidup, tetapi engkau mati, padahalnya engkau mati. Ini pernyataan keras langsung, kritikan langsung keluar. Bersama dengan itu dia berbicara tentang kelemahan mereka seperti mereka tidur saja, mereka lemah saja, mereka tidak berjaga-jaga, mereka tidak ingat akan firman Tuhan. Itu bagian ketiganya berubah dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi biasanya Tuhan Yesus setelah memberikan penjelasan tentang dirinya, dia ikuti dengan memberikan pujian
apa yang dia tahu tentang gereja yang positif itu dia sampaikan. Namun di sini bukan diberikan yang positif, pujiannya tidak langsung diberikan, sebaliknya kritikan yang dahulu disampaikan. This is quite interesting because he's continues by giving his critiques first instead of giving his praise or positive point to the church in Sardis. Dia katakan bahwa mereka hidup tetapi mati. Itu kritikan, itu statement negatif. Itu sudah celaan, kondemnasi. Bukan komendasi, bukan pujian, tetapi celaan, kritikan tajam. Kenapa Tuhan Yesus katakan bahwa mereka hidup tapi mati? Aku tahu pekerjaanmu, I know your deeds. You have a reputation of being alive, but instead you are dead. Dalam bahasa Inggris dikatakan you have a reputation of being alive. Kata reputation atau reputasi berarti mereka terkenal sebagai orang yang hidup. Dan itu sesuatu yang kelihatannya positif. I know your deeds, you have a reputation of being alive. Engkau mempunyai reputasi bahwa engkau hidup. Reputasinya apa? Reputasi hidupnya menurut saya bahwa mereka merasa diri bahwa mereka oke. Mereka bagus, mereka hidup. Kenapa? Karena memang mereka ada dalam satu kota yang kaya dan kehidupan ekonominya bagus. Dan mereka merasa bahwa aman-aman saja. Bahasa sekarang dikatakan, sering orang gunakan itu istilah, they are in comfort zone. Jadi mereka ada dalam keadaan zona yang aman saja. Mereka rasa enak. Mereka tidak mendapat tantangan atau berani menghadapi tantangan di dalam kehidupan bergerejanya. Karena merasa dalam keadaan, dalam situasi comfort zone, enak sekali, maka ini menjadi hambatan, batu sandungan bagi gereja ini untuk bertumbuh. Dan ini kita bisa belajar, kalau gereja ada dalam comfort zone, itu biasanya gereja itu tidak bertumbuh dan hidup. Bahkan dikatakan sedang mati, hampir mati, bahkan mati. Gereja di Sardis dalam keadaan begitu. Maka memang ada baik kalau gereja itu menghadapi tantangan. Kalau saudara banding ini dengan gereja di Smyrna yang sama sekali tidak mendapat kritikan, celaan, kondemnasi dari Tuhan Yesus. Karena memang mereka menghadapi tribulation atau penderitaan berat. Mereka menghadapi persecution atau persekusi atau penganiayaan sampai dibakar dan dibuang ke mulut singa dan yang berat sekali.
tantangan-tantangan iman itu membuat mereka tidak berada dalam comfort zone, tetapi challenge zone. Spiritual challenge zone. Zone keadaan, situasi yang tertantang. Jemaat di Sardis tidak seperti itu. Mereka aman-aman saja. Secara ekonomi pun mereka enak-enak saja. Sehingga mereka tidak terlalu bertumbuh dan hidup. Mereka seperti dalam keadaan biasa saja. Dan bergereja karena tradisi saja. Dan gereja menjadi seperti superficial action. Action yang asal-asalan saja. Yang dibuat saja karena tradisi. Bukan karena ada rasa cinta dan rela berkorban dan siap melayani Tuhan dan bersaksi untuk Tuhan. Kata hidup tetapi mati itu ada hubungannya dengan ketidakadaannya pelayanan Injil. Ketidakadaannya pekerjaan-pekerjaan rohani. Ketidakadaannya pelayanan-pelayanan rohani. Ketidakadaannya kesaksian-kesaksian surgawi yang berbicara tentang Tuhan Yesus, yang memberitakan tentang Tuhan Yesus, yang menginjil tentang Tuhan Yesus, yang khotbahkan tentang Tuhan Yesus, yang bersaksi tentang Tuhan Yesus. Itu yang dimaksud Tuhan Yesus. Mereka hidup secara jasmania, secara fisikal, secara ekonomi mereka hidup dan reputasi hidupnya ada. Tetapi spiritually, secara rohani mereka mati. Mereka tertidur. Karena mereka pikir aman-aman saja. Ini yang Tuhan Yesus mau sampaikan secara terbuka dan secara langsung agar supaya mereka sadar keadaannya. Our Lord Jesus Christ wants to remind them, admonish them, make them realize that they have forsaken their first job, their ultimate job, the most important function and responsible, that is to bring the gospel and to shine to the world. They are not sign. They are dead. The spiritual life become dead. And our Lord Jesus Christ sees it. Tuhan Yesus melihat itu. Dan ini penting untuk saudara dan saya belajar juga. Dengan menyampaikan hal ini kita bisa mengingat apakah saya, apa gereja saya, apa gembala saya, apa organisasi saya, gereja ini hidup atau mati. Apakah ada hidup tetapi mati atau memang hidup dan memang bersinar. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kita belajar dari gereja di Sardis. Jadi keadaan gereja yang ada di Sardis ini merupakan pelajaran bagi saudara dan saya. Apakah kita melayani Tuhan dan menunjukkan bahwa kita hidup atau kita hidup padahal mati? Tatkala kita membaca bagian ini dihubungkan dengan
perkataan Tuhan Yesus tentang 7 bintang, maka Tuhan Yesus juga lagi memperhatikan angel atau malaikat yang ada di Sardis. Dan malaikat itu adalah gembala pimpinan jemaat di Sardis. Jadi saya melihat bahwa gereja di Sardis bukan saja jemaatnya yang sinking down, yang mati, tetapi dilihat paling utama pimpinan jemaat itu. Bahwa problem utama gereja mati atau hampir mati karena pimpinan yang ada itu lemah secara rohani. Gembalanya, pimpinannya, utusan Tuhan, hamba Tuhan yang ada di gereja ini bersama dengan para penatua yang ada di gereja tidak menjalankan tugas pelayanan secara baik, secara aktif, secara alkitabiah di dalam menggerakkan jemaat, memotivasikan jemaat, membimbing jemaat untuk memiliki semangat pelayanan secara hidup dan bersinar dan bercahaya secara surgawi. Dengan melihat pernyataan Tuhan Yesus tentang diri yang memiliki Roh Kudus dan yang memegang ke-7 bintang atau pimpinan gereja, kita boleh simpulkan bahwa Tuhan Yesus mau supaya bukan saja anggota gereja harus hidup kembali dan aktif, tetapi yang paling utama pimpinan jemaat. Yang paling utama hamba Tuhan di tempat ini. Dan saudara, memang bisa terjadi gereja seringkali jatuh dan lemah dan menjadi hampir mati atau mati kalau tidak memiliki pimpinan yang mampu menggerakkan, mampu mengkhotbahkan firman yang berpusat pada Tuhan Yesus sebagai pusat khotbahnya. Dengan melihat ayat-ayat selanjutnya, saya bisa menarik kesimpulan bahwa kemungkinan besar isi-isi khotbah dan pengajaran yang disampaikan oleh hamba Tuhan di Sardis tidak berfokus pada Tuhan Yesus. Tidak berfokus pada pimpinan Tuhan. Tidak berfokus pada Allah Tritunggal. Dan tidak mengharapkan, bahkan meminta Tuhan dan Roh Kudus untuk memberikan semangat pelayanan. Memberikan mereka kemampuan untuk bisa menjadi gereja yang hidup. Pimpinan gereja di situ bisa saja terpengaruh dengan pola-pola pengajaran sekular, pola-pola pengajaran yang tidak alkitabiah atau bersifat duniawi, dan akibatnya terpengaruh pada jemaat. Dan bukan saja pimpinan jemaat punya khotbah, tapi jemaat sendiri juga tidak memelihara pengajaran-pengajaran yang sudah pernah diterima itu. Makanya saudara lihat dalam ayat selanjutnya dikatakan di sana, bangunlah, kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu yang aku dapati sempurna. Ingatlah apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar. Ya, ini firman Tuhan. Remember what you have heard.
and what you have received. These are the preaching and teaching of Word of God that focus on the Father and the Son and the Holy Spirit. Which is about our triune God. Jadi pengajaran-pengajaran yang bagus itu pernah mereka dengar. Namun setelah itu, pengajaran-pengajaran itu seperti tidak diperhatikan dengan baik. Dan menjadi lesu dan tidak dikhotbahkan lagi secara powerful. Dan tidak didorong lagi secara kuat, secara alkitabiah. Dan akibatnya jemaat menjadi lesu. Jemaat menjadi mati. Itu datangnya dari pimpinan. Maka saudara, kita sebagai hamba-hamba Tuhan boleh belajar dari jemaat gereja di Sardis ini. Bagaimana kita harus selalu belajar dari Alkitabiah dan menyiapkan khotbah dan pengajaran dan motivasi yang berpusat pada Tuhan Yesus dan mendorong jemaat untuk menjadi jemaat yang hidup. Bukan jemaat yang hidup tapi mati, tetapi jemaat yang hidup dan bersinar. Jemaat yang memegang pengajaran firman Tuhan dan mengaplikasikannya. Jemaat yang mengingat firman yang diberikan dan mengaplikasikannya. Jemaat yang terus bangun dan kuat dan berdiri teguh di dalam pelayanan. Dan siap sedia setiap saat melayani Tuhan. Itu yang dikatakan di dalam ayat-ayat selanjutnya tentang eksortasi. Semangat, ajakan, dorongan dari Tuhan Yesus. Setelah dia memberikan kritikan, celaan, dia langsung memberikan semangat. Semangatnya apa? Ayo bangun. Dia di sana dia katakan, bangunlah, kuatkanlah, ingatlah, turutilah, bertobatlah, berjaga-jagalah. Ini semua membuktikan kasih Tuhan, perhatian Tuhan. Bagaimana dia mau mendorong mereka, menggiring mereka supaya mereka menjadi gereja yang hidup. Mereka adalah dilihat sebagai gereja yang tertidur. Makanya kata bangunlah, awake. Wake up. You were like sleeping. You were dead. Wake up. And shine. Wake up. And do the right way. Wake up. And be strong. Wake up. And remember what you have heard. Wake up. And apply what you have received. Wake up and repent. Wake up and be watchful. Be alert because I will come like a thief. Bangun. Saudara, bagi saya ini satu yang super luar biasa. Tuhan bisa saja kasih tinggal mereka. Kalau Tuhan tidak sayang mereka, Tuhan tidak akan nasihati. Makanya saudara kalau banding di jemaat di Laodikia, ayat yang ke-19 dikatakan, barang siapa yang kukasihi, ia kutegur. Barang siapa yang kukasihi, ia kuhajar. Inilah cara Tuhan menunjukkan cinta kasihnya dengan menegur. Whoever I love, I rebuke and give my discipline. He gives his rebuking now because he loves his church of Sardis. Dia memberikan nasihat, peringatan, kritikan keras, rebuking keras karena dia mengasihi gereja ini. Dia mau supaya jemaat ini bertumbuh dan hidup kembali.
Dan supaya jemaat hidup kembali, dia langsung mengatakan ini kepada pimpinan. Jadi sebenarnya yang harus dahulu bertobat adalah pimpinannya, gembalanya. Hamba Tuhan yang di situ yang harus dahulu berubah, harus dahulu bangun, harus dahulu sadar, harus dahulu bertobat, harus dahulu ingat akan apa yang dia sudah dengar, apa yang dia sudah terima, untuk menjadi pimpinan yang bisa bercahaya dan hidup. Jemaat ini seperti perahu sementara mau tenggelam. Tuhan tidak mau mereka tenggelam. Tuhan mau supaya mereka kembali normal dan berjalan mewartakan firman. Tuhan tidak mau mereka mati. Dan Tuhan mau supaya mereka diselamatkan. Mereka harus bercahaya. Bagaimana mereka bercahaya? Dia berikan ajakan yang luar biasa. Sekitar 4-5 poin yang luar biasa. Dia lihat seperti mereka tidur dan dia kasih bangun mereka. Begitulah kepala gereja yang luar biasa Tuhan Yesus. Dia tidak mau mereka tertidur. Dia tidak mau mereka lemah. Makanya dia gunakan kata bangunlah, kuatkanlah. Kalau kita melihat kata bangunlah berarti lagi tidur atau mati. Kalau dikatakan kata kuatkanlah berarti lemah. You see that? If he says wake up, that means the church was sleeping. Strengthen means weak. Jadi dia mau supaya mereka menjadi kuat. Dia menguatkan mereka. Dia bangunkan mereka. Saudara dan saya juga harus lihat ini. Betapa luar biasanya kasih Tuhan bagi kita. Tatkala ini dikhotbahkan, dia mau supaya kita jangan tertidur. Jangan menjadi anggota gereja, pimpinan gereja atau gereja yang tidak bersinar. Yang hanya ikut tradisi saja. Tetapi gereja harus menjadi gereja yang selalu berpikir dan bertindak dan bereaksi dan beraction. Dan melaksanakan pelayanan itu secara berani tanpa takut. Jangan menjadi gereja yang ada dalam comfort zone dan santai-santai saja. Gereja yang dalam keadaan santai-santai saja itu yang dinamakan gereja yang hampir mati, bahkan mati. Akibat dari kemajuan ekonomi dan bisnis yang ada di tempat Sardis ini, jemaat dan gereja ini juga terlena. Dan mereka tidak berani untuk bersuara. Mereka tidak berani untuk menyampaikan kepada orang lain siapa Tuhan Yesus. Mereka tidak berani untuk bersaksi. Mereka tidak berani untuk mengembangkan, menyebarluaskan Injil Tuhan. Mereka tidak berani untuk mengaplikasikan apa yang mereka sudah dengar. Dan mereka membiarkan saja firman kebenaran yang mereka sudah punya itu terbuang saja dan dibiarkan saja begitu. Mereka tidak menomorsatukan firman Tuhan. Ini sebab besar. Mereka menomorsatukan hal-hal duniawi. Mereka menomorsatukan hal-hal manusiawi. Mereka tidak menomorsatukan firman. Karena mereka enak saja, comfort zone. Dan itulah sebab kalau orang dalam keadaan comfort zone, merasa enak saja, mengarah pada kematian spiritual. Saudara, apakah saudara ada dalam comfort zone atau saudara ada dalam zone yang aktif dan bersinar, yang alive? Kalau saudara ada dalam comfort zone spiritual secara rohani, saudara dan saya bisa saja
menjadi seperti anggota gereja yang sedang mati atau mati. Tetapi kalau saudara dalam keadaan alive atau hidup atau kembali kepada yang Tuhan mau, inilah strategi Tuhan. Dia bilang, bangun, kuatkan dirimu, ingatlah firman Tuhan yang engkau sudah dengar, turuti itu, bertobat itu, dan jaga-jaga. Dan kata jaga-jaga ini saya kira sangat penting. Watch out, because I will come like a thief, or like a thief. Berjaga-jagalah karena aku akan datang seperti pencuri. Ini nasihat yang penting. Banyak orang yang tidak sadar ini. Terlena dengan keadaan dunia, terlena dengan kesibukan diri, tetapi tidak memperhatikan pentingnya pelayanan dan kesaksian dan menjadi anggota gereja yang hidup, pemimpin gereja yang hidup, gereja yang hidup di dalam melayani Tuhan. Dan supaya kita bisa jadi gereja, anggota gereja dan gereja yang hidup, dia kasih kita nasihat penting itu. Berjaga-jaga. 1. Bertobat kalau lagi tidur. Bangun kalau tidur. Kuatkan dirimu kalau tidur. Turuti apa yang firman yang sudah disampaikan. Dan bersinar. Melayani Tuhan. Hidup sebagai anggota surgawi. Itu yang Tuhan mau. Menjadi anggota yang bertumbuh, menjadi anggota yang hidup, menjadi anggota yang siap melayani Tuhan. Jadi Tuhan Yesus luar biasa sekali. Dia tidak mau jemaatnya menjadi mati dan dihukum dan kehilangan berkat-berkat yang sudah dia siapkan. Dia ingin agar supaya mereka bertobat. Dia ingin supaya mereka diselamatkan. Dia ingin supaya mereka hidup kembali. Dia ingin supaya mereka bertobat. Dia ingin supaya mereka mengaplikasikan firman Tuhan. Dia ingin supaya mereka memberikan buah-buah hidup yang luar biasa tatkala mereka masih ada di bumi. Dia ingin supaya mereka menunjukkan bahwa mereka adalah anggota gereja, anggota kerajaan Allah. Dia ingin supaya mereka bertumbuh. Dan oleh karena itu dia mau supaya mereka meminta kepada dia di dalam doa agar supaya Roh Kudus yang ada dalam tangannya yang dia miliki bisa bekerja dengan luar biasa. Dia mau supaya mereka tahu bahwa dialah yang memiliki Roh Kudus itu. Dia mau supaya dia yang memiliki Roh Kudus ini bisa menolong mereka. Membuat mereka menjadi hidup kembali. Itulah motivasi, dorongan dari Tuhan Yesus yang luar biasa bagi gereja. Dan saudara dan saya juga boleh bersyukur oleh karena firman seperti begini. Sehingga kita bisa menolong diri kita, suami kita, adik kita, anak kita, teman kita, saudara kita, istri kita, keluarga kita, tetangga kita, anak-anak, guru, siapa saja yang kenal dengan kita. Kita bisa saling menolong, saling menghibur, saling menguatkan, saling memberikan gerakan untuk menggunakan firman seperti ini. Agar supaya yang kelihatan mati hidup kembali. Agar supaya yang hampir mati bergerak kembali, bangun kembali. Dengan menggunakan firman Tuhan di bawah pimpinan dorongan dari Roh Kudus. Roh Kudus Allah. Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, aku mempunyai Roh Kudus Allah. Tuhan Yesus yang adalah Allah mengetahui semua keadaan itu. Dalam ayat yang keempat dia katakan bahwa dari semua jemaat saya dapati ada beberapa yang masih setia. Berarti ada beberapa ini mereka tidak mati. Mereka
tidak tertidur, mereka tidak lemah, tapi mereka bersemangat melayani Tuhan. Itu dalam ayat keempat. I see that in verse 4. Our Lord Jesus Christ found out there are some members of the church, even though not many according to the original, but these people, some of these people are still alive. And that is like his commendation. That is like his positive point. Excuse me. Dia punya pernyataan positif terhadap beberapa orang itu dalam ayat 4. Tetapi di Sardis, maksudnya di gereja ini, ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Yet, you have a few people in Sardis who have not soiled their clothes. They will walk with me dressed in white, for they are worthy. Ada beberapa anggota jemaat yang memegang firman Tuhan, yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang alive, yang hidup, yang bercahaya, yang bersinar, yang menginjil, yang bersaksi. Sama seperti yang disebut dalam Daniel pasal 12. Mereka bersinar seperti cahaya bintang. Seperti dalam Matius katakan bersinar seperti matahari yang minggu lalu kita dengar. Mereka bersinar seperti morning star. Mereka bisa bersinar. Kenapa? Karena mereka mengingat dan mengaplikasikan apa yang mereka terima, yaitu firman Tuhan. Apa yang mereka dengar, yaitu firman Tuhan. Sama seperti yang dinasihati oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dia katakan di sana bahwa dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Hampir mirip nasihatnya. Firman Tuhan datang. Saudara dan saya juga boleh belajar dari sini. Bahwa kita harus menjaga diri kita untuk bisa bersinar. Untuk bisa bercahaya. Mewartakan firman Tuhan. Menyatakan kepada orang lain bahwa keselamatan ada dalam Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesuslah juru selamat. Bahwa Tuhan Yesuslah Allah yang mau menjadi manusia. Yang rela mati dan bangkit demi keselamatan kita. Itulah yang kita sampaikan. Itulah gospel. Itulah Injil. Injil ini harus disampaikan. Biar orang dengar. Biar orang dengar dan Roh Kudus bekerja dalam hati mereka. Dan mereka menjadi percaya. Jangan takut. Jangan menjadi lemah. Jangan tertidur. Jangan khawatir. Jangan ada dalam comfort zone bahwa saya juga aman-aman saja. Nah, ini konsep-konsep comfort zone ini berbahaya. Tetapi kita tetap harus bekerja meskipun kita tertantang, meskipun kita dapat sulit. Meskipun kita diolok, meskipun kita ditolak. Tapi kita dipanggil untuk harus mewartakan tentang Tuhan Yesus di mana saja kita berada. Disitulah Tuhan akan melihat bahwa kita adalah anggota yang hidup. Dan kalau gereja berani bersinar sama seperti di Smyrna, ada yang sampai mati pun, Tuhan Yesus melihat itu sebagai gereja yang hidup. Makanya dikatakan miskin tetapi kaya. Nanti kalau saudara dan saya belajar lagi tentang jemaat di Laodikia, itu dikatakan di sana mereka kaya tetapi miskin melarat. Nah, itu saudara bisa lihat dalam ayat 17. Karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Ini orang-orang yang dalam comfort zone itu begitu. Pikir kaya, pikir aman-aman, tetapi Tuhan melihat mereka telanjang, buta, melarat, miskin. Ini pelajaran bagi saudara. Di Sardis juga mereka pikir aman-aman saja. Tetapi ada bagian dari beberapa orang, mereka seperti orang-orang di Smyrna. Mereka berani mewartakan firman.
Mereka berani mengajarkan tentang Tuhan Yesus. Mereka berani menyampaikan Injil Tuhan. Mereka inilah Tuhan berikan janjinya. Dia katakan bahwa mereka yang tidak mencemarkan pakaiannya dalam arti tetap dalam kekudusan, di dalam pelayanan, dalam pemberitaan, mereka layak memakai pakaian putih. Pakaian putih adalah pakaian kesucian. Mereka bukan menjadi putih karena perbuatan baiknya, tapi mereka menjadi putih. Pakaian putih itu dipakai karena kesucian dari Tuhan Yesus sebagai juru selamat itu diberikan kepada mereka. Tuhan Yesus memberikan pakaian putih atau pakaian kekudusan. Jubah kekudusan itu dikasih kepada mereka karena ketaatan, cahaya, kehidupan aktif, dan pelayanan, dan perbuatan-perbuatan surgawi yang mereka miliki itu yang menjadi layak untuk mendapat itu. Itu janji Tuhan Yesus. Bukan saja itu saja Tuhan Yesus janjikan, Tuhan Yesus juga katakan bahwa siapa yang menang, siapa yang ikut arahannya, siapa yang melayani dan hidup dan bersaksi, ia akan mendapat pakaian putih. Jadi bukan saja pakaian putih ini diberikan kepada mereka di ayat 4 sebagian yang percaya itu, tapi pakaian putih ini juga diberikan bagi yang menang, dalam arti yang bertobat, yang ikut, yang dengar nasihat dan motivasi. People who listen and repent and come and do what our Lord Jesus Christ said in this letter of him. He said, if you win, then you will get the white clothes. He who overcomes, siapa yang menang, he will get the white clothes. Siapa yang menang akan mengenakan pakaian putih itu juga, yaitu pakaian surgawi, pakaian kemenangan. Di orang-orang Yunani begitu, kalau mereka menang pakai pakaian putih, kalau mereka bersuka cita pakaian putih, kemenangan itu ditunjuk dengan pakaian putih. Tetapi ini menunjukkan apa lambang-lambang kekudusan. Orang yang menang diberikan pakaian kekudusan putih. Orang yang menang diberikan pakaian putih, pakaian surgawi. Bukan saja itu dijanjikan, yang menang itu, yang bertobat dan ikut dan alive dan bersinar dan bercahaya dan menginjil dan sebagainya, pelayanan untuk Tuhan Yesus, dia katakan bahwa dia juga tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Ini luar biasa. His name will never blot out. I will never blot out his name from the book of life. Namanya tidak akan dihapus. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Hal ini saudara bisa baca di dalam perjanjian lama juga sering ditulis. Ini juga tercatat di dalam Filipi pasal yang keempat. Saudara bisa lihat di sana berbicara tentang kitab kehidupan. Saya baca cepat saja. Dikatakan kepada, bahkan ku minta kepadamu Sun Sugos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Ini orang yang mewartakan Injil. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain. Yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Orang-orang yang mewartakan Injil. Orang-orang yang memberitakan tentang Tuhan Yesus. Nama-nama mereka tercantum, tercatat di dalam kitab kehidupan. Di sini Tuhan Yesus bilang, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Amazing, isn't it? Luar biasa bukan? Saudara dan saya punya nama tertulis dan yang terus bersinar, terus bercahaya. Tuhan bilang dia tidak akan blot out, mencoret, menghapus nama kita dari kitab kehidupan.
biasa itu bagi saya, itu satu hiburan yang luar biasa. Tatkala kita punya nama dicatat dalam kitab kehidupannya Tuhan Yesus. Bukan saja itu, selain nama tetap ada di situ. Kalau saudara lihat dalam bahasa asli, dia punya kata itu sangat tajam. Aku tidak akan pernah, sama sekali namanya tidak akan dihapus. Jadi saudara, kita menginjil, ini satu hiburan. Saudara yang terus menginjil, Roh Kudus akan bekerja terus, akan menolong kita. Tatkala kita memberitakan firman itu, saudara ingat ini baik-baik. Ini satu kata yang memberikan motivasi yang luar biasa. Bahwa nama kita tercatat. Selain nama kita tercatat dan tidak akan dihapus. Yang ketiga dikatakan bahwa dia pun akan mengaku nama kita di depan Allah Bapanya dan di depan malaikat-malaikatnya. Ada yang dikatakan siapa yang menyangkal aku akan menyangkal. Tapi dikatakan siapa yang mengaku, siapa yang memberitakan. Dikatakan di sini, aku akan mengaku di hadapan Bapa dan di hadapan malaikat-malaikat. 3 janji penting. Yang menang, yang bertobat, yang memegang firman Tuhan, yang mengaplikasikannya, yang bangun dan hidup kembali, yang kuat di dalam firman, dan yang mewartakan firman dengan luar biasa, layak menerima pakaian putih, pakaian kekudusan, pakaian kemenangan, pakaian sukacita, pakaian sorgawi. Namanya tercatat, tidak akan dihapus sama sekali. Orang itu juga akan diakui oleh Tuhan Yesus sebagai miliknya. Dia akan mengakui di hadapan Bapa dan di hadapan malaikatnya. Saudara ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam kitab Matius? Dia bilang, siapa yang menyangkal aku akan menyangkal di hadapan Bapa. Siapa yang mengakui aku, dalam arti akui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Mesias dan Anak Allah, Yesus juga akan mengakui di hadapan Bapa. Dalam arti ini saudara hubungkan dengan ayat sebelum. Siapa yang berani menginjil, siapa yang berani berkhotbah, siapa yang berani wartakan firman, siapa yang berani bersinar dan hidup, melayani Tuhan dan menunjukkan buah-buah kehidupan, mereka itu akan mendapat bukan saja pakaian putih kehidupan kekal, kekudusan, mereka diakui oleh Tuhan Yesus dan namanya tercatat dalam buku kehidupan bersama dengan semua orang percaya yang ada di muka bumi ini, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Kita tercatat sebagai orang-orang yang diselamatkan. Ini harus menjadi motivasi. Ini harus menjadi dorongan. Ini harus menjadi kalimat yang memberikan semangat. These are the exhortations and motivation statement of our Lord Jesus Christ that you and me must remember to proclaim the word of God, to proclaim the gospel, to proclaim about our Lord Jesus Christ, His birth, His suffering, His deeds, and His teaching, and His death, and His resurrection, and His love, and about the Word of God, about the Father and Holy Spirit that dwells in us. The gospel. Kita harus ingat ini semua untuk menjadi jemaat yang hidup, menjadi jemaat yang melayani, menjadi jemaat surgawi yang harus jalankan tanggung jawab ini. Ini harus dilaksanakan bukan saja jemaat tetapi juga pemimpin-pemimpin gereja harus mengingat ini untuk bagaimana menggerakkan jemaat untuk menjadi jemaat yang hidup. Bukan jemaat yang hidup tetapi mati, tetapi jemaat yang hidup dan bercahaya, cahaya yang hidup, cahaya yang bersinar, cahaya yang membuah-buahkan kehidupan surgawi dan alkitabiah. Sehingga orang melihat itu dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga orang mendengar firman dan penjelasan
yang disampaikan, dan orang yang lain yang tertidur menjadi bangun, yang mati menjadi hidup, yang lemah menjadi kuat, dan yang belum bertobat menjadi bertobat, dan boleh diselamatkan, dan boleh memegang dan menggunakan, memakai pakaian putih yang Tuhan Yesus sudah siapkan, dan namanya dicatat tidak akan dihapus, dan diakui oleh Tuhan Yesus sebagai milik pusaka Dia. Siapa yang bertelinga? Tuhan Yesus katakan, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Saudara dan saya punya telinga kan? Setiap saat Tuhan Yesus bilang apa? You have an ear? You have to listen to the word, what the Holy Spirit says to the churches. Saudara dan saya, kita punya telinga. Saudara dan saya dipanggil untuk mendengar, mengaplikasikan, menggunakan nasihat-nasihat, motivasi-motivasi, dorongan-dorongan, arahan-arahan, statement-statement yang bagus dan surgawi dari Tuhan Yesus untuk membuat gereja menjadi hidup. Gereja menjadi bercahaya, jemaat menjadi hidup, jemaat menjadi bercahaya, hamba-hamba Tuhan menjadi hidup, hamba-hamba Tuhan yang menjadi bercahaya. Bukan cahaya untuk diri, bukan cahaya untuk nama sendiri, tapi untuk nama Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan Allah kita, untuk pujian baginya. Kiranya Tuhan dimuliakan dan saudara dan saya menjadi jemaat yang bukan hidup tapi mati, tapi hidup dan bercahaya untuk kemuliaan nama Tuhan. Soli Deo Gloria.